Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufaliti Kararis. Saya Fauzi Bisono Famulus. Saya Fajar Fikadriansyah. Dan kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang listrik fasa tunggal. Hal yang akan kita bahas di sini adalah pengertian listrik fasa tunggal, terus karakteristik listrik fasa tunggal, keunggulan dan juga keterbatasan, dan juga rumus dasar untuk listrik fasa tunggal AC. Listrik fasa tunggal. Listrik fasa tunggal adalah sistem listrik dengan satu kawat fasa dan satu kawat netral. Arus bolak-balik AC mengalirkan dengan tegangan puncak yang berdenyut 50 atau 60 siklus per detik Hz. Umum digunakan untuk instalasi rumah tangga dengan tegangan sekitar 220 volt. Karakteristik listrik fasa tunggal. Konfigurasi sederhana, satu kabel fasa dan satu kabel netral. Tegangan standar 220 sampai 230 volt AC. Arus berganti arah dan daya berdenyut karena hanya satu fasa. Ideal untuk beban ringan hingga sedang seperti penerangan dan pemanas. Dan ini ada rumus dasar untuk listrik fasa tunggal AC. P sama dengan V kali L kali cos P, yang dimana P adalah daya listrik dalam watt, terus V adalah tegangan listrik dalam volt, dan I adalah arus listrik dalam ampere. Cos P adalah faktor daya yang biasanya satu untuk beban resistif. Keunggulan dan keterbatasan listrik fasa tunggal. Untuk kelebihannya direkomendasikan untuk rumah tangga. Pengawatan sederhana hanya membutuhkan fasa netral dan grounding. Proteksi lebih mudah, aman untuk hunian, mengikuti batas arus sesuai dengan standar tegangan peralatan rumah tangga, yaitu 230 volt satu fasa. Mudah diperiksa dan diuji, biaya instalasi lebih rendah. Nah, terus untuk keterbatasan atau kekurangannya, yang pertama itu tidak diperuntukkan untuk daya yang besar, terus arusnya lebih tinggi untuk daya yang sama, rentan penurunan tegangan, tidak cocok untuk motor berdaya besar, distribusi beban tidak bisa dibagi rata, efisiensi jauh lebih rendah untuk instalasi jarak jauh. Lalu sama potensi gangguannya juga lebih berasa. Nah, kami dapatkan ini dari sumber yaitu PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik PLN Indonesia. Nah, ini untuk bentuk rangkainya. Dan ini merupakan hasil gelombangnya. Untuk contoh soalnya, diketahui tegangan puncak 5 volt, maka tentukan VRMS-nya. VRMS itu apa sih? VRMS adalah tegangan rata-rata. Jika diketahui tegangan puncaknya adalah 5V atau V peak, maka untuk mencari tegangan rata-ratanya adalah V peak per akar 2 sama dengan 5/1,4142136. Itu adalah hasil dari pendesimalan dari akar 2. Maka hasilnya akan 3,5355 sekian volt untuk tegangan rata-ratanya. Dan lalu kita akan mengsimulasikan rangkaiannya. Ini merupakan rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah sumber tegangan AC berbentuk gelombang sinus dengan amplitudo 5 volt dan frekuensi 1 kHz yang dialiri melalui sebuah resistor sebesar 2 kΩ dan kemudian dihubungkan ke ground. Hasil simulasi berupa grafik arus pada resistor R1 memperlihatkan gelombang sinus dengan nilai maksimum sekitar 2,5 mA. Gelombang merah merupakan V input. Ini adalah tegangan keluaran dari sumber AC, bentuknya sinus murni dengan amplitudo sekitar 5 volt. Frekuensinya 1 kHz. Gelombang hijau atau VR1, tegangan setelah resistor, nilainya sama bentuknya dengan tegangan sumber karena rangkaian hanya terdiri dari satu resistor seri. Kemudian gelombang biru atau arus rangkaian bentuknya sinus juga, tetapi amplitudonya jauh lebih kecil. Nilai puncaknya sekitar 2,5 mA. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.